mana perginya roh pas terpisah daripada jasad? Mana roh tu pergi? Lepas tu abang tak pernah tengok nggak? Roh pergi ke mana selepas terpisah daripada jasad? Sejak daripada dahulu orang nak tengok roh sampai sekarang tidak ada yang tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitun min ilmi illa qalila. Dan mereka mempertanyakan kepada kamu tentang hakikat roh. Katakanlah roh adalah ilmunya Allah. Qul yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitun min ilmi illa qalila. Jadi Nabi kita bersabda, kalau untuk budak-budak kecil itu bijau pitairin khudrin, roh-roh anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum tadi itu Allah tempatkan di dalam job, di dalam rongga burung-burung hijau di dalam surga. Jadi terbang mundar-mandir ke sana dan kemari secara leluasa. Begitu juga dengan arwah para syuhada. Yang secara pasti arwahus shadiqin di mustaqarrir rahmah. Roh-roh para orang saleh itu berada pada tumbuhan rahmat, maghfirah, anugerah Allah. Di mana tempatnya kita tidak ada yang tahu. Di mana tempat tumbuhan rahmatnya Allah. Jadi nanti ada seorang tanya. Jadi dia sebenarnya nak mengolok-olok kawannya saja. Kawannya ini tak pernah berbuat baik langsung, lah nakal, samsing betul, bahasa sana preman, bahasa kita sini samsing. Preman tuh nakal sungguh. Ini Parasdak. Jadi pada saat Parasdak meninggal dunia, jadi ada yang mengatakan dak, Parasdak. Jadi tolong nanti ya sampaikan salam saya kepada penghuni-penghuni neraka. Jadi dia katakan Parasdak itu masuk neraka. Jadi kata Parasdak, kalau awak ada di sana pun juga nanti akan saya salami juga. Itu tak ada lah. Ada juga orang menanyakan, di mana letaknya pusat dunia? Pusat dakwah tahu, tuh dekat KL sana, dekat Putrajaya. Pusat dunia itu di mana? Jadi kata Johan, kalau nak tahu pusat dunia itu di mana, berbetulan dengan pusat keledaiku ini. Nih, berbetulan. Ini tentang pusat dunia. Kalau awak tak percaya, ukur saja. Ukur saja, ukur ke sana, ukur ke sini. Maksudnya ukur dunia, mesti tempatnya di situ. Itu pertanyaan, tak boleh dijawab. Allah, yang lain. 5 menit lagi. Muslimat, silakan. Dah soalan. Apa jalan? Satu pertanyaan kita beri kongsikan ilmu untuk orang ramai. Silakan. Lembutkan hati saya. Hah? Saya lembutkan hati. Lembutkan hati. Ulama mengatakan untuk melembutkan hati senantiasa dan selalu membelai tubuh yang tidak ada roh. Tengok, lihat. Yang tadinya dia juga bergerak sebagaimana kita, dia juga berjalan sebagaimana kita, makan minum sebagaimana kita, memerintah dan memimpin. Sekarang jasad tanpa roh. Jadi senantiasa dan selalu tengok. Kalau ada orang yang meninggal kita datangi. Hasil menikah hasil masa. Tengok orang yang bernasib di bawah derita kita. Tengok orang-orang yang memang senantiasa ziarah hospital, ziarah orang sakit. Tapi kalau yang kita datangi itu orang-orang hebat semuanya, hati kita semakin keras. Tengok orang diktator, hati kita jadi keras. Tengok orang yang bijak, hati kita jadi keras. Jadi bagaimana pun bergaul itu sangat-sangat mewarnai dalam kehidupan seseorang. Tengok orang tadi. Kalau nak belajar nangis, ikut berdoa dengan mereka tengah malam. Atau paling tidak kalau tanah pun ikut ijtima malam terakhir. Dengan Maulana Mustaqim, dengan Maulana Sa'ad, dengan Maulana siapa, yang walaupun kita tak paham, berarti bahasa India, tumarang nang kia hal he, aca. Ikut juga nangis, lembut hati kita. Tapi kalau orang-orang yang kita temani yang kasar, yang lasak, atau juga yang cakap, tak tahu hal tujuh, itu nanti tampil dulu semacam itu akan terbawa kepada kita. Satu, untuk menumbuhkan hati, baca Quran di tengah malam. Yang kedua, dengan salat duha dan tahajud. Yang ketiga, senantiasa selalu dengan orang yang beramal dengan hukum makan dan berdiri
Nabi kita bersabda, laula syuyukhun ruka wa atfalun rudda. Kalau bukan karena orang-orang tua yang rukuk sujud dan juga dengan budak-budak yang masih menyusu, maksudnya bayi yang masih menyusu, dan binatang-binatang ternak yang mencari makanan, niscaya aku akan tuangkan azab dan siksaanku kepada mereka. Kita temani orang-orang yang seperti itu. Bayangkan, saya bagi satu perumpamaan sederhana. Anjing itu di antara daripada hukum hakamnya disebut dengan najasun mughalladhah. Kalau yang bekas dilatan anjing kita kena basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kotor. Anjing tadi itu bersyahadat tidak, beriman tidak, cakap tidak, baca zikir pun juga tidak, semuanya tidak. Hanya setakat berteman dengan 7 orang ahli KHP yang akhirnya anjing itu juga ikut masuk surga bersama mereka. Anjing berteman dengan orang-orang yang baik masuk surga, tak akan manusia berteman dengan orang-orang yang baik, kita akan bersama mereka. Tak ada khulud, tak ada masalah. Sebab di jalan Allah itu banyak tempatnya. Tidak mesti pada pun kita etika di masjid saja. Bagi makan di jalan Allah, menyantuni yatim di jalan Allah, menyantuni ibu tunggal di jalan Allah, membantu dan menolong di jalan Allah. Mereka berangkat, kita tiketnya. Mereka berangkat, kita tiketnya. Mereka berangkat, kita yang memberikan berdoa dan bimbingan. Pun juga kita sama-sama. Nabi kita bersabda, dengan satu anak panah yang dipanahkan di jalan Allah, ada 3 yang masuk surga. Si yang membuatnya, si yang memanahnya, si yang membelikannya. Ketiga-tiganya Allah masukkan ke dalam surga. Jadi berteman dengan orang yang lembut hati, insya Allah hati kita akan jadi lembut. Saya perhatikan selama saya di muka, orang India Pakistan memiliki hati yang lembut. Macam itu juga orang Mesir. Orang Mesir yang lembut senang bercanda. Kita yang walaupun ramah tamah, tapi hati kita masih keras. Syekh Jibril berdoa cantik sekali. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Badi'as samawati wal ardi, Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Mesir sudah. Kita Melayu tak boleh nangis. Tak boleh. Kenapa? Banyak akal. Jadi kita kalau menangis pun terbawa-bawa, tapi jangan main cantik terbawa-bawa. Bagus, salah boleh hal. Manam yaki palyatabaka. Kalau tak boleh menangis, kita paksa-paksakan seperti menangis. Nabi kita kalau baca Quran baca bitahazun dengan lagu lantunan yang agak sedih, supaya boleh melembutkan hati dan perasaan. Terakhir, yang lain tak ada. Tunggu dulu. Abang belakangan. Ataupun ada yang mengatakan pakai sebuah lampu tajuk sunat lah. Tadi kata pakai persentik baju. Tapi ada yang hukum kamu tajuk sunat. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ibnu Mas'ud, baju telabuh. Nabi kita kata, angkat sampai ke pertengahan petis. Beliau angkat tengok, Rasulullah yang suruh. Nabi kita kata, ma'as balal ka'baini fafinar, yang dibawa daripada pukul lali dalam neraka. Datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar baju telabuh, telonde, begitu. Baju beliau telonde saja. Jadi pada saat beliau risau dengan hadis Nabi tadi itu, Nabi kita kata yang dibawa daripada pukul lali masuk neraka. Riwayat yang lain, la yang durullah salat musbilin izarahu, Allah tidak akan melihat sembahyang orang yang telabuh pakaiannya, maksudnya sampai menutupi buku lali. Jadi pada saat Sayyidina Abu Bakar memberitahukan tentang keadaan baju beliau yang telabuh tadi itu, Nabi kita bersabda, innaka lasta mimma yaf'alu dzalika khuyala. Kamu bukan orang yang melakukan perkara itu karena sombong atau juga karena angkuh atau beria. Jadi batasan hukum, satu, kalau sampai telabuh hukumnya makruh. Tapi kalau ada khuyalanya, ada rasa sombong dia dan ujungnya, hukumnya haram bil ittifaq. Hanya kita tidak boleh menghakimi seseorang. Ini ria, ini khuyala, ini takabur, ini sombong.
itu bukan urusan kita, sebab itu adalah urusan hati orang yang berdoa. Kadang-kadang ini mungkin bajunya udah kotor, ada yang lawa yang bersih yang itu tapi agak panjang sedikit, mungkin juga karena itu yang lebih lawa dan juga yang lebih cantik. Jadi untuk urusan telapuh pakaian sebagaimana disebutkan oleh ulama, satu yang hukumnya haram, ria, kedua yang hukumnya makruh, yang ketiga hukumnya jaiz kalau tidak ada niat atau tidak ada tujuan-tujuan yang seperti itu. Abang tadi silakan. Ada diriwayatkan dalam hadis tentang afdaliyah kita bersegera melaksanakan sembahyang ba'diyah selepas sembahyang fardu. Tapi dalam waktu yang sama pun juga kita dipandu dengan beberapa riwayat tentang amalan-amalan yang diamalkan selepas kita sembahyang fardu. Istighfar, Allahumma antas salam, Allahumma jinina la ilaha illallah wa la syarikalah, ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir. Jadi dia ada dua tujuan, masing-masing punya tujuan yang bagus. Perbedaan antara kita ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi, kawan-kawan yang sudah ke India, Pakistan, Bangladesh banyak juga yang membawa budaya di sana ke tempat kita. Di antaranya mereka pada Turkiya, tangan mereka tuh di bawah pusat, tak lagi antara pusat dengan dada. Pada waktu mereka sembahyang, tangan sudah dikebawahkan. Padahal hadis sahih ala sadar atau paling tidak di bawah dada dan dada daripada pusat. Kesemuanya ada hadis. Dan banyak juga kalau pada tuh mereka jadi imam, mereka tidak angkat tangan lagi pada rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu mazhab Hanafi tidak ada takbir. Mazhab Hanafi hanya takbir pada rakaat, pada takbiratul ihram saja. Yang lain-lainnya mereka tidak ada takbir. Padahal takbir itu sabit diriwayatkan dalam hadis sahih, Nabi kita angkat tangan pada 4 tempat. Takbiratul ihram, di waktu akan ruku, di waktu i'tidal, dan di waktu bangkit daripada sajdah, daripada tasyahud yang pertama ke rakaat yang ketiga. Jadi kembali kepada masalah Allahumma sholli ala sayyidina masalah ditanyakan tadi, apa masalah tanya tadi itu? Betul. Jadi mazhab Hanafi selepas salam ada riwayat mengatakan Nabi kita langsung salat. Riwayat mengatakan selepas salam daripada salat fardu Nabi kita langsung melaksanakan sembahyang nawafil. Jadi pedoman dalam mazhab kita ikut imam. Kalau dengan imam masih duduk, afdalnya dengan makmumlah yang solid, tidak beranjak dan tidak berpindah daripada tempat, melainkan setelah imam berpindah daripada tempatnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang lain tidak seperti itu. Sunat mubadarah. Kenapa? Sebab 2 rakaat sembahyang ba'diyah itu sebagai pelengkap daripada sembahyang fardu. Sembahyang fardu itu pada waktu selesai kita laksanakan akan diangkat. Jadi kita bersabda, apabila sembahyang itu kita laksanakan, waktu sudah lewat ya. Kita ada program lagi sudah. Apabila sembahyang itu dilaksanakan tepat pada waktunya secara sempurna, maka sembahyang itu akan diangkat walaupun nur. Dan dia berkata-kata, hafizakallah, moga kamu dipelihara oleh Allah sebagaimana kamu menjaga dan memelihara aku. Sebaliknya, khusyuknya tidak keluar, sembahyang yang tidak keluar, yang itu akan mendoakan, wayyakallah, moga-moga kamu disia-siakan Allah sebagaimana kau menyia-nyiakan aku. Nah, jadi pada sembahyang tadi itu akan diangkat, maka patut pelengkap sembahyang itu kita tempelkan, kita sertakan dengan sembahyang fardu. Atas pertimbangan itu, mereka selepas sembahyang fardu langsung sembahyang sunat. Tapi ulama sepakat mengatakan daripada 4 mazhab di kawan-kawan yang India, Pakistan, Bangladesh, daripada 4 mazhab ulama, yang paling banyak ulama hadisnya, yang paling banyak ulama tafsirnya, yang paling banyak ulama tasawufnya itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Bahkan mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Al-Baihaqi boleh dipastikan tiap fatwa pendapat ungkapan kata-kata daripada beliau itu disertakan dengan beberapa buah dalil daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Nabi kita dalam sebuah riwayat, apabila Nabi kita duduk
selepas salam ke kanan dan ke kiri, la yusdiri rijlaihi. Nabi kita tidak melipat, maksudnya tidak berubah posisi duduk, melainkan setelah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Atas pedoman itu, afdalnya jangan langsung berdiri untuk melaksanakan sunat. Kita lengkapi dengan wirid dan amalannya. Kalau seandainya ada yang bangkit langsung pun, ada juga dalil dan panduannya. Yang tak ada dari panduannya itu lepas sembahyang langsung gimana tuh langsung ke bukit Jalil itu tak ada panduannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Allah